Ribuan kendaraan pada Selasa 28 Februari hingga Rabu 1 Maret kemarin terjebak macet di ruas jalan nasional mulai dari Kabupaten Sarolangun hingga Kabupaten Batanghari. Kemacetan akibat aktivitas angkutan batubara yang keluar dari mulut tambang menuju Pelabuhan Talang Duku sebagai tempat pembongkaran. Menanggapi hal itu, Gubernur Jambi Al-Haris menyatakan menyetop sementara aktivitas angkutan batubara hingga batas waktu yang belum ditentukan. Lebih lanjut dalam pernyataan Gubernur Jambi pada Rabu 1 Maret menjelaskan, meski hal itu tidak kewenangan pemerintah provinsi, namun sudah menjadi kewajiban dirinya selaku Gubernur Jambi untuk memulihkan kembali aktivitas lalu lintas di ruas jalan nasional. Selama tidak ada aktivitas angkutan batubara, Al-Haris mengatakan sudah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dan Balai Jalan Nasional untuk memperbaiki jalan yang rusak di ruas-ruas jalan nasional. Gubernur Jambi Al-Haris Selasa 7 Maret 2023 berkunjung ke Kementerian Perhubungan di Jakarta dalam rangka memenuhi undangan resmi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk membahas terkait progres jalan khusus batubara yang dibangun oleh PT Putra Bulian Property. Al-Haris mengungkapkan, Menteri Perhubungan menegaskan agar pihak perusahaan serius dan fokus membangun jalan khusus batubara itu. Jika ada kendala lain-lain termasuk finansialnya, juga pemerintah siap membantu dengan menggandeng pihak swasta. Menhub Budi Karya Sumadi berharap secepat mungkin hauling batubara selesai dengan cepat, sehingga tidak ada kemacetan di ruas jalan nasional. Selain jalur darat, dikatakan Gubernur Al-Haris, Menteri Perhubungan dan pemerintah Provinsi Jambi juga membahas angkutan batubara lewat sungai, mendorong percepatan untuk pengerukan Sungai Batanghari. Pada kesempatan itu juga dibahas perencanaan ke depan rel kereta api untuk mengangkut hasil tambang batubara. Gubernur Jambi Al-Haris berang dengan ulah oknum sopir angkutan batubara yang nekat melintas siang hari. Al-Haris yang melihat itu langsung menegur keras oknum sopir tersebut. Pemandangan nakal oknum sopir angkutan batubara ini dilihat langsung oleh Al-Haris ketika melintas di Desa Jebak, Kabupaten Batanghari, saat dirinya hendak melakukan perjalanan ke Merangin pada Kamis 16 Maret 2023 pagi. Al-Haris yang melihat angkutan batubara melintas siang hari itu langsung turun dari mobilnya dan menghampiri mobil angkutan batubara tersebut. Al-Haris dan sejumlah aparat kepolisian pun kemudian mengarahkan truk batubara tersebut untuk memarkirkan mobilnya ke pinggir dan tidak melanjutkan operasional di siang hari. Ada banyak siang, apa siang ini jalan? Itulah macet-macet itu lah tuh. Kamu kan macet-macet, karena rame-rame macet akhirnya jangan. Kalau ada perintahkan tu lah. Tak boleh kamu itu. Ada macet di jam ni aku stop, kamu taruh juga. Kau di mana PT apa ni? Hah? Tak, dari mana kau kata? Ini wak? Ya. Siangnya. Ya wak, ini wak. Marah. Kamu tak boleh. Kan ada aturan dengan pemerintah. Kalau kamu maksud siang macet, kamu taruh aku stop, kamu kan banyak lama-lama. Dan nambang kamu. Aktivitas angkutan batubara kini sudah beroperasi kembali setelah sebelumnya di-stop oleh Gubernur Jambi karena terjadi kemacetan panjang selama 2 hari akibat banyak ruas jalan yang rusak. Gubernur mengizinkan angkutan batubara beroperasi kembali setelah adanya perbaikan ruas-ruas jalan nasional yang rusak dan juga selesainya pengerasan jalan alternatif untuk kendaraan pribadi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan banyak pertimbangan dibukanya kembali aktivitas angkutan batubara tersebut, meski banyak masyarakat menolak kebijakan tersebut. Namun menurutnya sejak dibuka kembali aktivitas angkutan batubara tersebut, pada Sabtu malam kondisi jalan lalu lintas terpantau lancar atau tidak terjadi kemacetan.
Gubernur Jambi Al-Haris hadir langsung di kantor Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Jambi dalam rangka penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Jambi tahun 2022 pada Jumat 24 Maret 2023. Turut hadir mendampingi Gubernur dalam kesempatan itu Sekda Provinsi Jambi Sudirman, serta para pejabat eselon 2 di lingkup Pemprov Jambi. LKPD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang wajib disampaikan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan telah ditetapkan dalam diktum rapat terakhir kebutuhan status siaga darurat Karhutla ini resmi mulai berlaku pada 10 Maret hingga 30 November. Sudirman menyebut dengan resminya keputusan ini tinggal menunggu surat keputusan atau SK keluar, dan Pemprov Jambi akan memberikan informasi kepada seluruh satuan tugas atau satgas, kemudian pihaknya akan menyelenggarakan apel siaga untuk sekaligus sosialisasi, pemberitahuan kepada perusahaan terutama Pemda, yang dilanjutkan dengan pengecekan alat-alat. Lebih lanjut, Sekda Sudirman mengakui, walaupun curah hujan masih cukup tinggi saat ini, paling tidak penaikan ini merupakan bentuk antisipasi dini, sehingga saat kemarau alat-alat sudah bisa digunakan. Gubernur Jambi Al-Haris mengimbau para wajib pajak serta ASN untuk melaporkan harta kekayaan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini disampaikannya usai menerima kunjungan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pelayanan Planepura yang berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Rabu pagi 8 Maret 2023. Dalam kesempatan itu, Al-Haris memaparkan bahwa pajak merupakan sektor penerimaan terbesar negara. Oleh karena itu, sebagai bentuk dukungan terhadap sektor pajak, pihaknya meminta para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini juga seiring dengan momentum peluncuran Pekan Pajak Panutan yang akan dilaksanakan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman secara langsung menghadiri kegiatan pembinaan teknis manajemen pengamanan gangguan Kamtibmas yang diselenggarakan oleh Polda Jambi bertempat di sebuah hotel di Jambi pada Rabu 15 Maret 2023. BIMTEK ini bertujuan guna mewujudkan sinergitas dalam mengantisipasi gangguan Kamtibmas dan juga pelanggaran hukum menuju Kamtibmas yang kondusif. Dalam kesempatannya, Sekda Sudirman mengapresiasi kegiatan ini karena sistem manajemen pengamanan menjadi bagian penting di sektor kehidupan penyelenggaraan pemerintahan. Sudirman menuturkan bahwa pemerintah berfokus pada kesejahteraan dan Polri pada pengamanan, sehingga dua hal ini menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan. Melalui pembinaan ini, Sudirman berharap dapat terjalin sinergitas antara Polri, organisasi perusahaan, instansi dan juga lembaga pemerintah dalam mewujudkan Kamtibmas yang kondusif. Sekda Provinsi Jambi Sudirman menghadiri sekaligus membuka rapat koordinasi kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Jambi bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin 20 Maret 2023. Kegiatan ini membahas tentang digitalisasi administrasi kependudukan untuk pelayanan publik dan pemilu 2024. Dalam kesempatan ini, Sudirman mengatakan rakor bersama kependudukan dan pencatatan sipil ini untuk mempersiapkan pemilu serentak maupun pilkada serentak tahun 2024. Ia berharap kegiatan ini dapat memunculkan inovasi terkait dengan kendala yang dihadapi tentang pencatatan dan administrasi kependudukan masyarakat, termasuk pemilih pemula yang belum terdata. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengemukakan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara ini terus berproses menuju pada good governance. Konsep berdemokrasi secara adil serta berimplikasi pada perlunya birokrasi publik sebagai jembatan antara civil society dan state. Tentunya hal ini sangat dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan dengan lebih efisien, efektif, responsif, inovatif, kreatif, kompetitif, transparan dan akuntabel. Hal tersebut dikemukakannya saat membuka acara asistensi penyusunan Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jambi dan internalisasi kegiatan prioritas Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri atau BSKDN
yang berlangsung di Aula Kantor Balitbangda Provinsi Jambi, Kamis 9 Maret 2023. Menurut Sani, program Re-Eventing Government merupakan sebuah solusi yang harus terus dilakukan dalam rangka optimalisasi pelayanan melalui adopsi dan inovasi program, penerapan kontrak pelayanan, peningkatan mutu dan kualitas pelayanan melalui sistem manajemen mutu terpadu. Sani menekankan proses menuju good governance ini tidak lepas dari inovasi dalam pemerintahan. Inovasi hendaknya menjadi habit dalam pemecahan masalah daerah yang mengandung unsur pembaharuan, manfaat, kepentingan publik, urusan dan kewenangan pemerintah provinsi, serta aplikatif atau dapat direaplikasi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengemukakan bahwa esensi pelantikan bukan hanya sekedar pergantian orang atau sebatas mengisi jabatan yang kosong. Tapi lebih daripada itu adalah upaya peningkatan kualitas kerja demi mewujudkan program kerja di masing-masing perangkat daerah. Hal itu disampaikannya usai dirinya resmi melantik dan mengukuhkan 17 pejabat pimpinan tinggi Pratama di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis malam 2 Maret 2023. 17 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama atau setara dengan jabatan Eselon 2 yang dilantik dan dikukuhkan itu, 15 diantaranya mengisi jabatan baru, sementara 2 pejabat dikukuhkan pada jabatan yang lamanya. Berikut nama-nama pejabat yang dikukuhkan. Muktamar Hamdi dilantik menjadi staf ahli Gubernur Jambi bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan, jabatan lama sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi. Hamdan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi, jabatan lama sebagai Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jambi. Rumusdar, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, jabatan lama sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin. Aryansyah, Kepala Dinas Kominfo, jabatan lama sebagai staf ahli Gubernur Jambi bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Tandri Adi Negara, Kepala Dinas ESDM, jabatan lama sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi. Sri Argunaini, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, jabatan lama sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Varial Adiputra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, jabatan lama sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Syamsur Rizal, Kepala Dinas Pendidikan, jabatan lama sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. Iskandar Nasution, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, jabatan lama sebagai Kepala BPSDM Provinsi Jambi. Mukti, Kepala BPSDM, jabatan lama sebagai Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi. Apani Saharudin, Kepala Badan Kesbangpol, jabatan lama sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi. Sardaini, Kepala Dinas Koperasi UKM, jabatan lama sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Merangin. Sulaiman, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi, jabatan lama sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tebo. Edi Kusmiran, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi, jabatan lama sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi. Azrin, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi, jabatan lama sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi. Bahyuni Deliansyah dikukuhkan sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi. Agus Pirngadi dikukuhkan sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi menerima kunjungan tim verifikasi dari Sekretariat Militer Presiden dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia bertempat di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin 13 Maret 2023. Kunjungan tim verifikasi ini dilakukan untuk menilai secara langsung program pembangunan bidang pertanian yang sudah dilakukan oleh Gubernur Jambi dan dapat berdampak baik bagi masyarakat dan daerah.
Untuk tahun 2023 ini ada sebanyak 17 gubernur se-Indonesia, termasuk Gubernur Jambi yang bersaing untuk mendapatkan penghargaan Satya Lancana Wirakarya bidang pertanian. Nantinya pemberian penghargaan ini akan dihadiri serta diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada penyelenggaraan Pekan Nasional atau PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA ke-16 di Padang, Sumatera Barat dalam waktu dekat. Gubernur Jambi Al-Haris mengevaluasi kinerja seluruh pejabat pemerintah Provinsi Jambi tahun 2022 sebagai bahan perbaikan kinerja pada tahun 2023 dalam mencapai seluruh program pemerintah Provinsi Jambi, Senin 6 Maret 2023. Usai rapat evaluasi seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Pemprov Jambi itu, Gubernur mengingatkan pejabat untuk meningkatkan kinerja, mampu mengembangkan diri, membuat inovasi program serta saling berkoordinasi antar instansi dan lembaga. Hal tersebut menurutnya perlu untuk mencapai program pemerintah Provinsi Jambi agar seluruh program dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Gubernur Jambi Al-Haris meninjau pembangunan jalan baru menuju desa-desa di Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, yang merupakan daerah terisolir di kabupaten tersebut pada Kamis 9 Maret 2023. Gubernur Al-Haris menjelaskan total jalan yang dibangun sepanjang 70 km menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Provinsi Jambi dengan total anggaran 245 miliar rupiah, di mana 35 km menggunakan riget beton dan 25 km menggunakan aspal. Saat ini, kata Al-Haris, jalan yang sudah selesai dibangun itu baru sepanjang 18 km. Ia menargetkan pembangunan jalan riget beton dan aspal itu akan selesai di akhir tahun 2023 mendatang. Gubernur Jambi Al-Haris Jumat 24 Maret menggelar rapat bersama pemerintah kabupaten terkait membahas prioritas pengembangan destinasi wisata Geopark Merangin dan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi yang merupakan destinasi wisata unggulan Jambi. Usai rapat yang digelar di ruang kerja kantor Gubernur Jambi, Al-Haris mengungkapkan rapat tersebut dalam rangka melihat prospek dan persiapan terdekat karena Geopark Merangin tahun ini akan sidang penentuan dari UNESCO layak masuk warisan dunia atau tidak. Sedangkan untuk pengembangan Candi Muaro Jambi, Al-Haris menyebut saat ini masih berlangsung revitalisasi atau pemugaran candi-candi yang runtuh di kawasan percandian Muaro Jambi tersebut. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri sekaligus membuka secara langsung musyawarah daerah DPD Organisasi Angkutan Darat atau Organda Provinsi Jambi yang ke-8 di sebuah hotel di Jambi Senin 6 Maret 2023 pagi. Abdullah Sani dalam sambutannya mengatakan bahwa transportasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian mikro dan makro, baik di perkotaan maupun pedesaan, karena merupakan mata rantai jaringan distribusi barang dan jasa serta mobilitas masyarakat. Selain itu, keberhasilan sektor transportasi mampu memberikan dampak terhadap sektor lain seperti pariwisata, pertanian, perkebunan, hingga industri kecil. Kemudian, terkait transportasi darat, Sani mengaku bahwa terdapat berbagai sektor tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, Sani berharap Organda Provinsi Jambi turut serta berkontribusi menghadapi tantangan dan permasalahan yang timbul di tengah masyarakat dan mengajak Organda bersinergi dengan pemerintah guna memajukan transportasi serta melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri pembukaan rapat koordinasi Kepala Desa se-Kabupaten Kerinci yang dibuka secara langsung oleh Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau PDTT Budi Ari Setiadi. Bertempat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Kerinci Selasa 14 Maret 2023.
Rakor dan workshop nasional tersebut bertujuan untuk membahas perkembangan perhutanan sosial berkelanjutan melalui kepala desa untuk memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di Kabupaten Kerinci hingga seprovinsi Jambi. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Abdullah Sani menyampaikan bahwa perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat yang dikelola oleh masyarakat setempat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya setempat yang harus didukung oleh pemerintah guna tercapainya pertumbuhan perekonomian daerah bahkan nasional. Kesuksesan pelaksanaan perhutanan sosial juga sangat menunjang dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang sangat merusak lingkungan dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar baik kesehatan, perekonomian, dan lingkungan. Abdullah Sani menambahkan, pemerintah Provinsi Jambi sangat mengapresiasi program dan kegiatan konservasi hutan dengan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang dilaksanakan Komunitas Konservasi Indonesia atau WARSI yang ada di Provinsi Jambi. Hal tersebut juga merupakan perwujudan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development yang kerap disebut green development atau pembangunan hijau. Gubernur Jambi Al-Haris melakukan pemantauan proses kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 12 Kecamatan Cermin dan Gedang, SMA Negeri 6 dan SMK Negeri 14 Kecamatan Batang Asai di Kabupaten Sarolangun, Kamis 9 Maret 2023. Gubernur Al-Haris saat itu didampingi PJ Bupati Sarolangun Henrizal, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Samsu Rizal, Asisten 3 Jangcik Mohza dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Pinto Jaya Negara. Gubernur Al-Haris mengatakan, pemantauan kegiatan belajar dan mengajar ini sengaja dilakukan untuk mengetahui langsung kondisi sekolah yang berada di daerah paling ujung Sarolangun tersebut. Gubernur Al-Haris juga mengungkapkan, kondisi guru yang mengajar di SMA saat ini banyak yang guru kontrak honorer sehingga perlu untuk ikut P3K supaya perkembangan sumber daya manusia semakin baik. Pentas Seni Semansa Expo dan pelepasan siswa-siswi kelas 12 tahun 2023 yang berlangsung di lapangan SMA Negeri 1 Merangit, Kamis 16 Maret berlangsung meriah. Mengangkat tema gelar kreativitas unjuk potensi diri, Semansa hebat, Semansa berprestasi. Pelepasan tahun ini terasa lebih bermakna ketika dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Pentas kreativitas ini juga dihadiri Bupati Merangin Mas Huri, Wakil Ketua DPRD Merangin Ahmad Kausari, sejumlah pejabat Eselon 2 Pemprov Jambi, serta turut dihadiri lintas alumni. Gubernur Jambi Al-Haris yang semasa sekolah menengah dulu, ujian di sekolah tertua di Jambi Barat itu mengaku bangga kembali memijakan kaki di SMA Negeri 1 Merangin yang disebutnya sudah banyak mengalami kemajuan. Al-Haris sangat mengapresiasi pentas seni dan Semansa Expo yang diselenggarakan SMA Negeri 1 Merangit. Ia mengatakan kegiatan itu sangat positif sebagai wadah untuk mengasah bakat siswa. Dalam kesempatan itu, Al-Haris juga mengucapkan selamat bagi siswa-siswi kelas 12 yang akan mengakhiri studi dan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ia berharap para siswa-siswi tersebut dapat menjadi generasi penerus bangsa yang terbaik dan sukses ke depannya. Festival Bantai Adat di Rantau Panjang Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin merupakan salah satu tradisi dan menjadi agenda tahunan masyarakat setempat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Gubernur Jambi Al-Haris Jumat sore 17 Maret membuka langsung festival tersebut. Tradisi tersebut dihadiri para pejabat Pemprov Jambi dan Kabupaten, serta tetua adat dan ribuan masyarakat Merangin. Gubernur Jambi Al-Haris dalam kesempatan itu mengapresiasi masyarakat Rantau Panjang yang terus melestarikan adat yang sudah turun-temurun setiap menyambut bulan suci Ramadan. Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyerahkan sertifikat warisan nasional tak benda kepada Bupati Merangin dan Ketua Adat setempat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas tradisi tersebut.
Pemerintah Provinsi Jambi dan KONI secara resmi meluncurkan logo dan maskot untuk digunakan pada Pekan Olahraga Provinsi ke-23 tahun 2023. Bertempat di Aula Kantor Sekretariat KONI Jambi pada Rabu 1 Maret. Logo dan maskot untuk Porprov Jambi itu adalah hasil karya M. Andrian Jabbar Ikram dan Edi Darmadi, warga Kota Jambi. Kedua pemenang tersebut menerima apresiasi dari KONI Provinsi Jambi yang diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani didampingi Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan. Abdullah Sani usai meresmikan penggunaan logo dan maskot berbentuk hewan angsa tersebut menyampaikan, sayembara logo dan maskot seperti pagelaran Porprov diharapkan menjadi wadah bagi insan kreatif Provinsi Jambi untuk menyalurkan ide dan gagasannya. Sedangkan terkait perhelatan Porprov ke-23 nantinya, Abdullah Sani berharap ajang tingkat provinsi itu menjadi momentum untuk memulihkan dan membangkitkan perekonomian masyarakat dan daerah, serta melahirkan atlet berprestasi. Jambil Haris Sabtu 4 Maret 2023 mengatakan sangat bangga dan bersyukur bisa hadir melihat langsung semua santri angkatan ke-8 Pondok Pesantren Tahfizul Quran Lebay Yasin yang telah resmi diwisuda dan hatam dalam melafalkan Al-Quran dengan baik. Gubernur Al-Haris menyatakan bahwa hari ini cahaya Al-Quran telah kembali ke Kabupaten Merangin karena di Merangin banyak santri-santrinya yang berkualitas. Untuk itu Al-Haris mendorong bagi orang tua agar tak perlu ragu menyekolahkan putra-putrinya ke tahfiz Quran karena banyak manfaat yang akan diraih, khususnya Pondok Pesantren Tahfizul Quran Lebay Yasin yang merupakan pondok pesantren terbesar dan nomor 1 di Provinsi Jambi saat ini. Tim penggerak PKK Provinsi Jambi melaksanakan pengajian rutin dalam rangka kajian remaja Islam milenial dengan tema Generasi Hebat, Generasi Berkah Sukacita menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, Selasa pagi 21 Maret 2023. Acara berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi dibuka oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, serta didampingi para anggota PKK. Suasana pengajian berjalan hikmat dan penuh ceria setelah mendengarkan ceramah agama oleh Ustadz Muhammad Zaki. Peserta yang hadir dari puluhan siswa-siswi SMA dan SMK sekota Jambi ini juga terlihat sangat antusias. Diharapkan melalui kegiatan pengajian ini, peserta dapat mengambil pesan maupun hikmah dari isi tausiah yang disampaikan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris menggelar pengajian sekaligus doa bersama di Rumah Dinas Gubernur Jambi Selasa 21 Maret 2023. Kajian Islami kali ini mengambil tema yaitu sambut Ramadan dengan sukacita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama penceramah ternama Ustadz M. Amin. Kegiatan ini dihadiri ratusan kaum ibu-ibu pengajian maupun grup paguyuban dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Mengawali sambutannya, Hesnidar menyampaikan permohonan maaf apabila ada salah dan hilaf, baik itu ucapan maupun perbuatan selama menjalani aktivitas sehari-hari. Dikatakannya bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik manusia adalah yang mau memperbaiki kesalahannya. Oleh karena itu, Hesnidar mengajak ibu-ibu pengajian yang hadir untuk selalu berbuat kebaikan dan menebarkan kebaikan, terutama di bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan dan keberkahan. Gubernur Jambi melalui staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Husairi bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris menutup secara resmi kegiatan Pasar Murah Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023. Kegiatan Pasar Murah ini berjalan sukses dan lancar dari tanggal 28 hingga 30 Maret. Kesuksesan Pasar Murah ini terlihat dari tingginya antusias masyarakat yang mengunjungi Pasar Murah, serta memenuhi target dan tepat sasaran sehingga dapat meringankan beban masyarakat. Dalam kesempatan itu, Husairi mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada ketua beserta anggota Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, serta seluruh pihak yang telah sukses menyelenggarakan Pasar Murah Ramadan.
Ia berharap pelaksanaan pasar murah ini menjadi wujud kontribusi besar dan sinergi yang baik dalam membantu pemerintah daerah guna memenuhi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya bagi masyarakat, serta dalam menekan kenaikan harga-harga atau mengendalikan inflasi di bulan Ramadan. Gubernur Jambi Al-Haris terus berupaya untuk menstabilkan komoditi yang rawan mengalami kenaikan harga, khususnya untuk menjaga kestabilan harga pada dua komoditi, yaitu beras dan minyak goreng. Al-Haris mengatakan bahwa ia sudah bertemu dengan para distributor minyak untuk membahas mengenai alur tata niaga produksi minyak hingga ke tempat penjualan. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Al-Haris usai rapat koordinasi terkait evaluasi inflasi daerah bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual yang digelar di ruang Fitcon Rumah Dinas Gubernur pada Senin 27 Maret 2023. Al-Haris menuturkan mengenai harga beras yang rawan mengalami kenaikan disebabkan karena kurangnya gabah kering untuk produksi beras, sehingga terjadi kenaikan harga pada masyarakat. Langkah tersebut akan dilakukan pemerintah bersama tim pengendali inflasi daerah dengan membenahi semua alur tata niaganya. Gubernur Jambi Al-Haris membuka kegiatan high-level meeting bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Jambi dengan tema optimalisasi digitalisasi dan kerjasama antar daerah menuju ketahanan pangan dan stabilisasi harga, bertempat di Gedung Mahligai Bank 9 Jambi, Selasa 14 Maret 2023. High-level meeting ini merupakan agenda rutin tahunan yang merupakan wadah untuk membangun komitmen bersama sehingga diharapkan dapat menjadi momentum sinergitas antara TPID Provinsi dan Kabupaten Kota dalam pengendalian inflasi secara terpadu serta mendorong percepatan implementasi pengelolaan keuangan daerah. Dalam kesempatan ini, Gubernur Al-Haris menyampaikan, inflasi di Jambi cukup mengkhawatirkan, tetapi dengan keseriusan kerja tim TPID, maka ini bisa dikendalikan dengan baik. Terkait operasi pasar, Al-Haris menyampaikan itu tidak terburu-buru dilakukan dan bisa menjadi langkah terakhir untuk mengendalikan harga. Dan langkah awal yang harus dilakukan adalah memperbaiki tata niaga arus pasokan barangnya. Oleh karena itu, tim TPID Kabupaten Kota diharapkan harus jeli dan peka terhadap isu-isu kenaikan harga yang terjadi di lapangan. Selain itu juga Al-Haris meminta tim pengendalian inflasi daerah melakukan antisipasi dini agar tidak terjadinya kenaikan harga yang melonjak ketika sebelum bahkan setelah bulan Ramadan nantinya. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar sidak di Pasar Angso 2 Jambi dalam upaya menjaga kestabilan harga bahan pokok menjelang bulan puasa Ramadan 2023. Sidak pasar dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani bersama dengan tim Satgas Pangan Provinsi Jambi, Rabu 22 Maret pagi. Selama sidak pasar Angso 2 itu, Pemprov Jambi memastikan jika harga sembako stabil. Saat ini Pemprov Jambi juga telah membentuk tim untuk menekan angka inflasi agar tidak tinggi selama Ramadan dan Idul Fitri nanti. Selain mengecek harga cabai, Abdullah Sani juga mengecek harga daging ayam potong dan daging sapi segar. Bahkan harga ayam potong yang sebelumnya tembus di harga 32 hingga 35.000 per kilonya, kini telah kembali standar di harga 28.000 per kilonya. Sedangkan untuk harga daging segar masih di angka 120 hingga 130.000 per kilonya. Abdullah Sani juga mengecek harga beras dan minyak goreng serta telur, di mana kebutuhan pokok itu diprediksi akan naik jelang Ramadan, namun hingga kini masih di harga standar. Sani juga memastikan untuk kebutuhan pokok mulai dari cabai, minyak goreng, bawang, dan sembako lainnya masih tercukupi. Bahkan stok bahan pokok itu masih dalam kondisi berlimpah hingga dapat mencegah adanya kenaikan harga. Gubernur Jambi Al-Haris Senin 13 Maret 2023 memastikan harga kebutuhan pokok di Provinsi Jambi menjelang bulan-bulan Ramadan stabil dan ketersediaan mencukupi. Al-Haris mengatakan ada beberapa komoditas yang menjadi fokus dan dikhawatirkan mengalami kenaikan harga, yakni beras, minyak goreng,
cabai merah dan juga cabai rawit. Namun untuk cabai merah dan rawit, Haris meyakini tidak ada kenaikan harga yang signifikan karena ada beberapa daerah di Jambi yang sedang dan siap panen sehingga bisa menekan harga di pasaran. Gubernur Al-Haris menambahkan Pemprov Jambi melalui dinas terkait sudah mengambil langkah-langkah dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok. Di antaranya terus menggelar operasi pasar di pasar-pasar tradisional baik di kota Jambi maupun di kabupaten kota. Tim penggerak PKK Provinsi Jambi menyelenggarakan pembukaan pasar murah Ramadan mulai dari tanggal 28 hingga 30 Maret 2023. Bertempat di halaman kantor PKK Provinsi Jambi, Jalan Maijen Singa DKD Telanepura. Acara pembukaan pasar murah ini ditandai dengan pemukulan kompangan dan pemotongan pita yang dilakukan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani bersama Ketua Tim Penggerak PKK Hesnidar Haris. Hadir dalam kesempatan itu Ketua Organisasi Wanita Provinsi Jambi serta OPD terkait. Dalam sambutan dan arahannya, Hesnidar Haris Selasa 28 Maret menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya mendukung pemerintah dalam melayani masyarakat. Ia juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang berpartisipasi, memberikan bantuan kemudahan berbelanja yang terbaik untuk masyarakat. Hesnidar menjelaskan di pasar murah ini tersedia produk-produk dengan harga yang disubsidi seperti minyak goreng, gula pasir, tepung, beras, cabai, telur ayam, bawang merah, dan bawang putih. Selain itu juga tersedia produk dari UMKM dan stand penukaran uang. Hesnidar berharap hadirnya pasar murah Ramadan ini dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan selalu berkesinambungan, berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan dan membawa keberkahan bagi semua. Kehadiran pasar murah merupakan salah satu upaya dalam menjaga stabilitas harga pangan. Efektivitas pasar murah dapat terwujud apabila didukung oleh manajemen waktu yang tepat, kuantitas serta kualitas barang. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani saat membuka kegiatan pasar murah Ramadan yang berlangsung di halaman kantor Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Selasa 28 Maret 2023. Lebih lanjut, Sani menuturkan bahwa fenomena permintaan bahan pokok masyarakat yang cenderung meningkat di bulan Ramadan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok. Ia berharap kepada tim penggerak PKK Provinsi Jambi yang telah menginisiasi kegiatan ini dapat menularkan semangat serta menjadi motor penggerak TP PKK Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan pasar murah, sehingga kestabilan harga bahan pokok atau pangan dapat merata di seluruh wilayah di Provinsi Jambi. Kegiatan Bazar Ramadan yang diadakan oleh Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi Jambi resmi digelar dan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, Senin pagi 20 Maret 2023. Sudirman mengatakan bahwa inflasi Jambi harus ditekan agar harga bahan pokok seimbang terutama pada bulan Ramadan mendatang. Bazar ini diikuti oleh 65 stand yang berasal dari berbagai dinas, mulai dari Dinas Perindak, Tanaman Pangan Hortikultura, Koperasi dan UKM, Kehutanan hingga Bulog. Jumlah ini lebih banyak dari tahun lalu yang berjumlah 55 stand. Selain itu tersedia berbagai macam produk pada kegiatan ini, mulai dari fashion, aksesoris, makanan hingga kebutuhan pokok seperti beras dan cabai. Lebih lanjut, Sudirman mengatakan bahwa harga bahan pokok pada kegiatan bazar ini memiliki harga yang relatif rendah. Hal ini juga untuk memenuhi harapan agar pada bulan Ramadan, harga bahan pokok dapat menurun. Untuk diketahui, bazar ini dilaksanakan selama 3 hari hingga 22 Maret 2023. Pada kegiatan ini, DWP Provinsi Jambi juga memberikan santunan kepada 100 orang masyarakat sekitar. Di sela-sela kesibukan sebagai Kepala Daerah, Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri sekaligus meletakkan batu pertama dimulainya pembangunan dan perluasan Masjid Jamiatul Islamiyah yang berlokasi di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi pada Jumat 3 Maret sore. Peletakan batu pertama oleh Gubernur Jambi juga dilakukan bersama Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dan Sekda Sudirman. Tampak hadir dalam kegiatan Wakil Wali Kota Jambi Maulana, Kepala Kanwil Kemenak Jambi Zostavia,
serta para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Sinergi antara Pemprov Jambi bersama pemerintah Kota Jambi dalam pembangunan masjid tersebut diketahui terkumpul dana sebanyak 350 juta rupiah guna pembangunan masjid itu cepat terselesaikan. Gubernur Jambi Al-Haris dalam kesempatan itu mengatakan selain dari memakmurkan masjid, tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah untuk berkontribusi dalam pembangunan masjid. Renovasi pembangunan masjid ini dilakukan kata Al-Haris lantaran banyaknya masyarakat umat muslim yang tinggal dan melakukan ibadah di masjid yang menjadi kebanggaan warga Talang Bakung itu, sehingga perlu dilakukan perluasan. Ia berharap masjid ini nantinya semakin layak dan nyaman bagi umat singgah untuk sholat maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya. Gubernur Jambi Al-Haris meminta semua lapisan masyarakat Provinsi Jambi untuk saling menghormati serta menjunjung tinggi toleransi selama bulan suci Ramadan. Hal ini guna menjaga persatuan dan kesatuan umat beragama. Al-Haris mengatakan bahwa selama Ramadan ini, semua lapisan masyarakat menghormati umat muslim yang tengah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Selain itu, Al-Haris juga mengimbau kepada warung-warung makan untuk tidak membuka warungnya pada siang hari, kecuali di lokasi-lokasi yang mayoritas dihuni umat non-muslim. Selain itu, Al-Haris juga mengimbau agar masyarakat dapat melakukan hal-hal yang sifatnya mendapat pahala, seperti memperbanyak sedekah, beribadah, dan saling membantu satu sama lain. Setelah berlangsung selama sepekan pada 10 Maret hingga 16 Maret 2023, Perhelatan Akbar Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-49 tingkat Kabupaten Merangin di lapangan Kecamatan Margotabir ditutup secara resmi. Penutupan MTQ ke-49 yang berlangsung meriah tersebut dilakukan oleh Gubernur Jambi Al-Haris, didampingi Bupati dan Wakil Bupati Merangin, Mas Huri dan Nilwan Yahya, serta Ketua DPRD Merangin Herman Effendi bersama Wakil Ketua Kausari pada Kamis malam 16 Maret 2023. Pada kesempatan itu, tampil sebagai juara umum MTQ ke-49 tingkat Kabupaten Merangin diraih tuan rumah, Kecamatan Margotabir dengan nilai 52. Sementara juara 2 Kecamatan Batang Masumai dengan nilai 49 dan juara ketiga Kecamatan Jangkat Timur dengan nilai 46. Dalam kesempatannya, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan sangat bangga bisa hadir di acara penutupan MTQ ini yang dilakukan tidak hanya seremonial belaka. Namun lebih dari itu, bersama masyarakat yang hadir ini sebagai wujud kecintaan terhadap kitab suci Al-Quran. Al-Haris berharap isi kandungan Al-Quran dapat ditebarkan di seantero Merangin, bahkan seantero dunia Islam. Gubernur Jambi Al-Haris melaksanakan safari Ramadan pertama dan salat tarawih di Desa Martamanunggal, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, Minggu 26 Maret 2023. Pada kesempatan itu, Gubernur Jambi Al-Haris juga menyerahkan bantuan masjid dan sembako untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam sambutannya, Al-Haris menyampaikan 2 poin penting pada bulan suci Ramadan ini, yakni pentingnya berbagi pada sesama dan mengajak masyarakat pada bulan puasa ini untuk meningkatkan rasa bersyukur. Hal ini karena Jambi dalam keadaan yang aman dan tenang. Meskipun Al-Haris mengakui masih ada sedikit masalah seperti angkutan batubara, namun ia menilai itu biasa dalam dunia ekonomi yang terkait hajat hidup masyarakat banyak. Gubernur Jambi Al-Haris menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, tahun 2023 Masehi bersama 2000 santri yatim duafa dan penghafal Al-Quran. Kegiatan ini digelar bersama etalase kebijakan yang bertema Ruang Bahagia 2, yang berlangsung di Bumi Pasundan, Rabu 22 Maret 2023. Turut hadir dalam kegiatan ini, anggota DPR RI Hasan Basri Agus. Pada kesempatan ini, Al-Haris juga memberikan santunan kepada 2000 santri yatim, duafa, dan penghafal Al-Quran bersama etalase daerah. Dalam kata sambutan, Al-Haris mengaku sangat bangga dan mengapresiasi etalase kebijakan yang memfasilitasi kegiatan tersebut, di mana di tengah kesibukan sehari-hari juga perlu membuka ruang untuk anak yatim. Al-Haris mengatakan masih banyak anak yatim yang belum terdata.
Oleh sebab itu perlu adanya inisiasi yang membantu anak yatim piatu di Jambi. Dirinya juga mengatakan sangat mendukung kegiatan tersebut. Musyawarah Wilayah ke-6 Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII Provinsi Jambi resmi digelar dan dibuka secara langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris bersama dengan Ketua Umum DPP LDII Kriswanto Santoso dan Ketua DPW LDII Provinsi Jambi Rahmat Nurdin di sebuah hotel di Jambi, Minggu 19 Maret 2023. Muswil ke-6 ini mengusung tema membangun sumber daya manusia profesional religius mendukung Jambi mantap menuju Indonesia maju. Dalam muswil ini, LDII Provinsi Jambi menargetkan untuk menuju bonus demografi LDII harus berbuat banyak agar bermanfaat bagi bangsa dan negara. Salah satunya yakni membangun sumber daya manusia yang religius. Dalam kesempatan itu, Gubernur Al-Haris mengatakan dalam membangun Provinsi Jambi yang lebih maju ke depan, untuk pendidikan dan kesehatan, pihaknya berkomitmen akan bekerja sama dengan LDII. Menurut Al-Haris, gerakan ini merupakan ladang dakwah yang harus dikerjakan secara bersama. Untuk itu, pihaknya sangat mendukung program-program yang dicanangkan LDII Provinsi Jambi. Ia berharap dengan kerjasama ini dan tujuan bersama untuk umat dapat tercapai Indonesia yang sejahtera dan makmur serta berkeadilan khususnya Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri undangan masyarakat Desa Teluk Rendah Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 1444 Hijriah, Rabu 8 Maret 2023. Kehadiran Sani disambut antusias oleh masyarakat maupun santri. Peringatan Isra Mi'raj ini berlangsung di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nurus Sa'adah dengan tema Mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sambutan sekaligus tausiahnya di hadapan masyarakat, Sani memohon untuk didoakan selalu diberikan kelancaran kepada pemerintah Provinsi Jambi dalam menjalankan roda pemerintahan demi memajukan Provinsi Jambi. Sani berharap visi pembangunan Jambi mantap yang telah dirancang Gubernur Jambi dapat terselesaikan dengan baik secara merata di seluruh Provinsi Jambi dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani juga memohon kepada PJ Bupati Aspan untuk membantu mewujudkan visi pembangunan yang ada. Gubernur Jambi Al-Haris beserta istrinya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Jambi Hesni Darharis menggelar acara doa bersama dengan masyarakat sekaligus syukuran dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, Sabtu 18 Maret 2023. Ribuan masyarakat Tumparua menghadiri acara yang digelar di pelataran Rumah Dinas Gubernur Jambi ini. Seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi maupun kabupaten kota, camat hingga desa juga terlibat hadir mengikuti acara tersebut. Selain untuk menghadiri acara, masyarakat beserta tamu undangan yang datang juga ingin mendengarkan tausiah dari Syekh Muhammad Jabir. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri langsung kegiatan Haflah Hotmil Quran sekaligus milad kelima Pondok Pesantren Tahfizul Quran Riyadus Solihin yang dilaksanakan di Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Kamis 2 Maret 2023. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, unsur pemerintah kecamatan, desa, serta orang tua wali santri dan santriwati. Dalam kesempatan itu, Abdullah Sani menyampaikan ucapan selamat kepada para santri, santriwati yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran dan memaknai kandungan yang ada di dalamnya. Abdullah Sani mengharapkan Ponpes Tahfizul Quran Riyadus Solihin dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah Provinsi Jambi dalam membentuk dan menghasilkan generasi penghafal Al-Quran untuk meningkatkan sumber daya manusia. Gubernur Jambi Al-Haris membuka secara resmi Festival Arakan Sahur Kuala Tunggal yang berlangsung di depan Rumah Dinas Bupati Tanjung Jabung Barat, Sabtu malam 25 Maret 2023.
Pembukaan Festival Arakan Sahur ini ditandai dengan pemukulan beduk serta pelepasan balon oleh Gubernur Jambi Al-Haris dan Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat. Festival Arakan Sahur yang sudah menjadi tradisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap bulan suci Ramadan ini dihadiri oleh ribuan warga. Dalam kesempatannya, Gubernur Al-Haris mengatakan, festival ini sangat luar biasa dikarenakan semangat dari anak mudanya, serta ia juga menjelaskan bahwa masjid tidak boleh sepi akan anak muda. Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Dalam bulan Ramadan ini, umat muslim diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh. Selain itu, puasa bukan hanya tentang menahan haus dan lapar saja, tetapi juga menahan nafsu dari berbagai syahwat. Dengan begitu, hati dan diri dibersihkan dari hal-hal yang bersifat buruk. Agar puasa Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna, ada beberapa tips yang diberikan Gubernur Jambi Al-Haris, yaitu dengan membersihkan hati, berbaik sangka kepada semua orang, sehingga ini menjadi awal yang baik dalam melakukan puasa Ramadan, karena puasa yang paling penting dari hati. Dikatakan Al-Haris, jika hati bersih dan berbaik sangka kepada semua orang, maka itulah awal puasa Ramadan. Kemudian dengan amalan-amalan lainnya, maka puasa lebih sempurna dan Allah terima semua amalia-amalia puasa. Gubernur Jambi Al-Haris didampingi Bupati Bungo Mashuri hadiri pembukaan Musyawarah Wilayah atau Muswil ke-17 Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jambi yang berlangsung di Kota Muara Bungo pada Sabtu 18 Maret 2023. Muswil ke-17 Muhammadiyah Provinsi Jambi tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 hingga 19 Maret. Pada Muswil kali ini, pengurus wilayah Muhammadiyah Provinsi Jambi mengambil tajuk Memajukan Jambi dan Mencerahkan Indonesia. Kegiatan Muswil itu dibuka secara resmi oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Lingkungan Hidup dan Pengembangan UMKM, Dr. Haji Anwar Abbas. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani disambut hangat ketika berkunjung ke Pondok Pesantren Buk Darul Quran di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Selasa 7 Maret 2023. Kunjungan Sani tersebut dalam rangka menghadiri undangan acara Haflah Akhirusana, yang artinya adalah perayaan akhir tahun santri yang telah selesai menjalani pendidikan. Haflah Akhirusana juga menjadi pertanda telah berakhirnya tahun ajaran. Gubernur Jambi Al-Haris melakukan safari Ramadan di Masjid Darul Mutakin dengan berbuka puasa bersama serta sholat tarawih berjamaah Kamis 30 Maret 2023. Kedatangan Gubernur Jambi Al-Haris dalam rangka safari Ramadan di Desa Sekobesar, Kecamatan Pau, Kabupaten Sarolangun, disambut antusias oleh ratusan warga setempat. Ternyata Al-Haris merupakan Gubernur Jambi pertama yang menginjakkan kaki di desa tersebut. Dalam kunjungannya, Al-Haris didampingi PJ Bupati Sarolangun Hendrizal, Ketua Basnas dan para Kepala OPD pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Sarolangun. Dalam sambutannya, Gubernur Al-Haris menuturkan bahwa dirinya sengaja memilih Desa Sekobesar sebagai lokasi safari Ramadan dan sangat tertarik untuk datang ke desa ini karena Kades Sekobesar datang menemuinya saat pelantikan Abdesi Sarolangun. Ia menceritakan bagaimana kondisi jalan rusak dan akses internet belum ada. Karena itulah Al-Haris memilih Desa Sekobesar sebagai lokasi safari Ramadan. Maka setibanya di lokasi, Gubernur Al-Haris menginstruksikan kepada OPD terkait untuk memperjuangkan signal di daerah tersebut, serta mengajak masyarakat untuk mendoakan agar selalu diberikan keberkahan. Al-Haris mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang harus dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat di Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini, Gubernur Al-Haris juga menyerahkan bantuan untuk masjid dan anak yatim piatu sebanyak 10 orang, bantuan sembako dari Basnas berupa 60 buah sembako, serta penyerahan bantuan CSR sebesar 25 juta rupiah.